terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk memberitakan, mewartakan Injil kebenaran Allah untuk kita semua. Amin. Injil firman Allah adalah perkataan Allah itu sendiri, yang disebut dalam bahasa asli disebut Peniotos, yang artinya firman Allah, Injil Allah, kebenaran Allah, suara Allah, yang disebut dengan Peniotos. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya sangat tersentuh, sangat terberkati dengan kesaksian dari ibu rumah tangga tadi, yang sangat memotivasi saya dan kita semua. Amin. Saya masih baru juga di gereja ini, tetapi sudah 2 kali saya mendengar kesaksian yang luar biasa dahsyat, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kesaksian yang luar biasa dahsyat? Kesaksian yang sudah disampaikan hari Minggu, 2 minggu yang lalu, dan malam hari ini tidak pernah berubah. Sama halnya Allah yang kita layani dan sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Amen. Saya sangat kagum dan bangga dengan kesaksian dari ibu rumah tangga yang tadi. Saya sudah menceritakan sedikit di ibadah di rumah keluarga Media Mantiri 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, tentang kepedulian, tentang kerinduan setiap gereja-gereja Tuhan atau orang-orang Kristen yang bukan agamawi, yaitu adalah membawa mereka datang kepada Tuhan, menemukan domba yang hilang dan tersesat untuk datang kepada Tuhan sebagai sumber mata air. Amin. Itu hati seorang hamba. Saya yakin dan percaya bukan ibu itu yang berkata malam hari ini, tetapi Roh Kudus sedang beracara, sedang berbicara bagi kita semua, kepada saya dan saudara, supaya orang harus beranjak, harus berdiri dari tempat duduk yang berada pada zona aman. Kita harus pergi mewartakan Injil Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan berkata, Kisah 1 ayat 8, ketika Roh Kudus datang ke atas saya dan saudara, orang tidak akan berdiam diri, tetapi saya dan saudara akan melangkah, menuju, bergerak, berlari, berlomba sampai pada satu tujuan. Bukan hanya pada Yerusalem, tapi Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini satu hal yang sangat memotivasi bagi kita semua, Bapak Ibu. Kenapa sangat memotivasi? Karena tujuan orang-orang Kristen adalah membawa mereka yang hilang, menemukan mereka yang tersesat dan terhilang, untuk dikembalikan kepada Sang Pencipta atau Pemilik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang bukan sedang mencari jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Bukan sedang mencari jiwa-jiwa dari gereja A pindah ke gereja B, dari B pindah ke gereja C. Itu bukan disebut dengan mencari jiwa-jiwa atau satu penuaian. Bukan. Orang bukan dikategorikan hal yang seperti itu, yang pada umumnya menjadi hal yang negatif atau pertentangan organisasi ABC. Tetapi tujuan kita adalah sedang membangkitkan gereja Tuhan di akhir zaman. Amin. Tujuan kita adalah membangkitkan gereja Tuhan yang sedang tertidur. Kita harus pergi melangkah, harus membuat mereka terbangun. Tujuan kita adalah untuk membangkitkan kerohanian yang mati supaya dihidupkan kembali lagi. Itu tujuan kita, bukan target pindah A, B, C, D. Bukan itu target kita, Bapak Ibu. Tetapi kita sedang mau membangkitkan manusia rohani mereka, supaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Amin. Supaya mereka akan mewartakan Injil Tuhan yang adalah suara Allah itu sendiri sampai ke ujung bumi. Saya percaya kita semua di tempat ini malam hari ini ada potensi Tuhan yang luar biasa. Setiap orang yang telah lahir dari Allah itu memiliki potensi yang luar biasa, Bapak Ibu. Anak-anak muda, engkau memiliki hayat Allah, engkau memiliki kehidupan Allah. Engkau sudah dibangkitkan dari kematian manusia lama. Engkau sudah dibangkitkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Dan manusia baru itu telah diberikan satu kehidupan ilahi. Dan itu adalah potensi untuk saya dan saudara
melangkah pasti dalam rencana Allah di akhir zaman. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan semua akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu. Coba angkat tangan siapa yang sudah pernah melihat malaikat-malaikat bersukacita. Coba Bapak Ibu. Coba angkat tangan semua di sini. Kalau sudah ada pernah yang melihat malaikat bersukacita. Malaikat-malaikat Tuhan bersukacita. Sudah ada yang pernah melihat. Coba angkat tangan. Sudah ada yang melihat Bapak Ibu. Kenapa tidak ada yang mau mengangkat tanganmu? Itu adalah tugas saya dan saudara. Kenapa Anda tidak bisa melihat? Coba Anda buka Bapak Ibu. Kita baca bersama. Kita bangkit berdiri. Untuk pengenalan ayat yang pertama. Di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat 10. Tolong baca sama-sama Bapak Ibu. Sudah ada yang dapat semua? Mari kita baca bersamaan. Lukas 15 ayat 10. 2, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah membahas sedikit tentang hal ini di rumah keluarga Media Mantiri Bapak Ibu. Tapi saya mau mengingatkan karena kebetulan orang yang bersaksi tidak hadir pada waktu itu. Waktu ulang tahun dari Bapak Ivan waktu lalu. Bapak Ibu, saya ingin mau menceritakan. Kenapa saya bertanya, siapa yang sudah pernah melihat malaikat-malaikat Tuhan bersukacita dan tidak ada yang mengangkat tangan? Karena apa? Engkau belum membawa satu orang itu bertobat kepada Tuhan. Kalau engkau sudah membawa satu orang bertobat kepada Tuhan, Anda sedang melihat bahwa malaikat itu sudah bersukacita. Amin. Amin. Jadi tujuannya adalah bahwa satu orang bertobat kepada Tuhan, dan di situ engkau melihat malaikat Tuhan bersukacita. Tetapi sampai hari ini engkau tidak pernah membawa orang untuk bertobat. Makanya tidak ada yang berani mengangkat tangannya. Kalau supaya saudara mau melihat malaikat bersukacita, bawa satu jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada berapa banyak malaikat yang bersukacita Bapak Ibu ketika engkau bawa kepada Tuhan. Dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan lutut dia bertekuk, dengan lidah dia mengaku dialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ada berapa jumlah malaikat? Wahyu pasal 5 jelas mengatakan ada beribu-ribu dan melaksa malaikat berada di sekeliling takhta Allah. Itu jumlah yang sangat mengagumkan dengan kehadiran satu orang bertobat. Amin. Amin. Kenapa kita mau hanya duduk di zona aman, tidak mau pergi melangkah? Saya sudah menjelaskan sedikit kepada jemaat Tuhan. Satu orang bertobat nilainya sangat besar secara materi Bapak Ibu. Saya sudah menjelaskan sedikit. Saya tidak sedang berbicara kepada peperangan rohani. Ketika Yesus melakukan satu pelepasan kepada seorang yang ada di Gerasa, orang yang dirasuk oleh roh legion, tentang peperangan rohani. Tetapi saya sedang mau berbicara tentang harga dari orang yang mengalami pembebasan atau keselamatan. Amin. Saya sedang berbicara ganti daripada orang yang bertobat, nilainya itu 7 miliar. Betul tidak Bapak Rocky? Waktu dikalkulasi, di kalkulator, betul tidak? Waktu Tuhan mau melepaskan roh legion kepada orang itu, yang orang yang ada di Gerasa, waktu Tuhan turun dari perahu, ada seorang yang dirasuk dengan setan, yang namanya roh legion. Dan dia meminta kepada Tuhan agar rohnya diberikan kepada seekor babi. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, jumlah seekor babi yang ada di situ, Alkitab mengatakan ada 2.000 ekor babi.
roh legian itu diusir, disuruh untuk pergi berpindah kepada ekor babi. Dan jumlahnya 2000 ekor babi. Dan waktu lalu kita hitung bersama, jumlah 2000 ekor babi, kalau dikalkulasi satu ekor 3,5 juta, kali 2000, berapa nilainya? Kurang lebih 7 miliar. Satu orang diselamatkan oleh Tuhan, satu orang dibebaskan Tuhan, roh setan, roh jahat keluar dalam diri orang itu, rohnya berpindah kepada babi jika dikuangkan 7 miliar. Luar biasa tidak jika satu orang bertobat? Luar biasa. Luar biasa tidak? Luar biasa. Makanya malaikat-malaikat bersuka cita, yang jumlahnya berlaksa dan beribu karena satu orang bertobat. Sekarang saya mau bertanya, sudahkah Anda membawa satu orang itu bertobat kepada Tuhan? Sudah. Amin. Amin. Ayo berjuang berlomba, bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Berjuang berlomba. Bukan sedang memindahkan agama A, B, C, dan D, bukan. Tetapi membebaskan orang yang dirasuk oleh setan. Membebaskan rohani mereka yang mati supaya mereka bangkit. Sebagaimana halnya Kristus telah mati dan bangkit, demikian juga mereka. Agar otoritas yang telah dicuri oleh iblis di Taman Eden harus dikembalikan Tuhan. Amin. 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 Itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang saya senang dengan kesaksian dari Ibu tadi. Sangat memberkati, sangat memotivasi saya dan saudara. Sebagai pejuang Kristus, sebagai tentara Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang sudah pindah dari dalam gelap kepada terang, yang disebut dengan eklesia. Dan diri Anda sudah menjadi bayi Tuhan, rumah Tuhan. Disebut dalam bahasa asli kurakio atau kurakion. Kita adalah istimewa di mata Tuhan. Amin. Dan Tuhan malam hari ini mengingatkan saya dan saudara, bawa satu orang kepada Tuhan supaya malaikat-malaikat bersuka cita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Itu target saya dan saudara, Bapak Ibu. Itu tujuan saya dan saudara. Supaya kerajaan Allah ini diperluas. Jangan melihat rupa manusia. Jangan melihat pribadi saya atau Pendeta Robi dan Bapak Gembala. Kalau saudara memandang muka orang, saudara sedang melihat pengerja atau Bapak Gembala, tidak akan terjadi satu revival. Tidak akan terjadi satu penuaian. Tidak akan terjadi satu gerakan yang besar. Kalau Anda melihat rupa orang. Tetapi jika pandanganmu seperti Kristus Yesus Tuhan kita, yang melihat hati bukan rupa, maka kita akan diterima dengan apa adanya. Amin. Seperti halnya kalau saya ingin melihat Bapak Pendeta Robi sebagai pengerja di Jemaat GBLT atau Bapak Gembala, kalau kita hanya melihat pribadi mereka, tidak akan ada rencana Allah yang akan terrealisasi. Kalau kita memandang menurut pandangan dunia atau bumi ini, Bapak Ibu. Tetapi jika kita melihat ada satu rencana Allah yang istimewa terhadap mereka, maka akan terjadi satu gerakan penuaian di daerah ini, Bapak Ibu. Amin. Kalau saya melihat istri saya, rencana Tuhan tidak akan terrealisasi. Karena kenapa? Anda sedang melihat masalah, Anda tidak melihat Tuhan sedang bekerja luar biasa dalam diri dia. Amin. Kalau saya melihat ibu yang ada di sana yang pakai kacamata yang di sebelah ini, mungkin rencana Tuhan tidak akan terrealisasi menurut rupa yang saya lihat. Tetapi jika saya melihat ada rencana Tuhan yang mulia dalam kehidupan dia, akan terjadi penuaian di tempat ini. Amin. Itu kita harus merubah terompe paradigma, Bapak Ibu. Supaya orang menjadi Kristen yang kuat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, banyak sering ada pertanyaan yang mereka bilang begini, Pendeta, Bapak Gembala, saya hanya jemaat biasa. Saya tidak mungkin pergi bertindak seperti itu. Saya tidak mampu untuk memenangkan mereka. Ini pertanyaan-pertanyaan umum dan iman-iman yang kolot, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan sedang tidak bekerja hanya kepada seorang pendeta, gembala, atau evangelis. Tuhan bekerja kepada semua orang, sebab rohnya dicurahkan kepada kita semua. Amin. Dan Tuhan tidak pernah membedakan di surga sana ada anak tidak dan emas. Semua, kita semua di tempat ini. Dan setiap orang yang telah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sama di mata Tuhan. Amin. Karena kita adalah ciptaan Tuhan.
Makanya Bapak Ibu, mari orang bersama-sama. Orang harus lebih dalam lagi seperti pujian tadi. Berada di dalam bait Tuhan, dalam rumah Tuhan. Dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Supaya orang bisa memenangkan orang. Amin. Orang bisa menemukan domba yang hilang. Dan mendapatkan domba yang sesat. Bukan mau pindah-pindah gereja atau mau cari-cari orang di dalam gereja lain kok mesti pindah di gereja, bukan. Orang harus tahu membedakan yang terhilang dan tersesat. Orang harus tahu beda yang terhilang dan tersesat. Kalau terhilang itu sudah dilenyapkan dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau terhilang artinya itu sudah dilenyapkan. Atau dia tidak memperlihatkan diri lagi karena sudah terhilang. Tapi kalau tersesat, dia salah jalan. Bukan hilang. Dia salah jalan. Ini yang harus orang lakukan. Ini yang harus gereja harus meluruskan. Bukan berarti domba yang hilang ada di organisasi A kontrol PAMB. Bukan. Atau domba yang tersesat ada di organisasi B kontrol PAMB. Bukan. Bukan itu targetnya Bapak Ibu. Tetapi orang sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam otoritas dan kuasa Roh Kudus, orang harus menemukan mereka dengan cara kita dipimpin oleh Roh. Supaya orang bisa menemukan mereka. Kita bisa menjumpai mereka dan mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Bukan pada kesesatan, tetapi jalan yang benar. Dan terhadap yang hilang, orang harus temukan mereka dengan cara Injil yang adalah kekuatan Allah. Memenangkan mereka supaya mereka bisa menerima Yesus. Mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Orang akan pergi. Kenapa Bapak Ibu? Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Orang telah menjadi anak Allah dan telah diberikan otoritas dan kuasa untuk menjadi anak Allah. Apalagi yang kurang terhadap saya dan saudara. Tuhan sudah memperlengkapi kehidupan saya dan saudara untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran Allah atau firman Allah. Amin. Kisah 1 ayat 8 diperlengkapi dengan kuasa yang eksiosia. Kuasa yang dinamit dan donator. Yang menghancurkan sebuah gunung yang besar. Itu diberikan Tuhan terhadap saya dan saudara. Supaya Tuhan akan pergi mewartakan Injil Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada ibu yang ada. Dan buat kita semua. Supaya ingin melihat malaikat Tuhan bersuka cita. Bawa satu orang supaya dia bertobat. Amin. Amin. Coba kita angkat tangan semua. Siapa yang mau buat jiwa buat Tuhan? Angkat tanganmu. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Amin. Saya hanya manusia biasa. Tetapi komitmen sikap hati saudara Tuhan yang melihat malam hari ini. Engkau yang angkat tangan buat Tuhan. Itu adalah janji dan nasarmu. Bawa jiwa buat Tuhan. Amin. Bawa jiwa buat Tuhan. Menangkan domba-domba yang terhilang. Menangkan domba-domba yang tersesat. Supaya semua kita bersyukur dan bersuka cita bersama dengan para tua-tua, para malaikat di surga. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Tetapi seringkali karakter kita Bapak Ibu merasa minder dengan kapasitas daripada kehidupan saya dan saudara. Dan ini bukan cuma saudara yang mengalami. Nabi Musa pun mengalami hal yang sama ketika dia mau menghadap seorang Raja Firaun. Kakinya sangat berat untuk dia melangkah Bapak Ibu. Sangat berat dia melangkah. Dia masih tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus pergi? Saya masih malu. Saya gagap untuk berbicara. Saya tidak mampu. Itu yang terjadi pada orang-orang Kristen. Benar tidak Bapak Ibu? Ini yang terjadi pada orang-orang Kristen sehingga orang tidak mewartakan kebenaran Allah. Sehingga tidak akan terjadi orang bertobat kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu, saya akan berbicara bagaimana kau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya akan berbicara kehidupanmu tidak lagi menjadi Kristen yang bayi rohani. Tapi saudara akan bertumbuh untuk menjadi Kristen yang dewasa rohani. Amin. Yang menjadi penyebab Bapak Ibu, orang-orang Kristen di akhir zaman ini
adalah merasa masih bayi-bayi rohani. Itu yang menjadi penyebab Bapak Ibu. Sehingga membuat kakimu untuk berat untuk melangkah. Mau beranjak dari dalam Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi, kakimu sangat berat untuk melangkah. Kenapa? Karena engkau masih merasa bayi rohani. Padahal Alkitab bilang dalam Ibrani pasal 5, dilihat dari sudut waktu, dilihat dari kalender, engkau sudah berhak menjadi seorang pengajar. Tetapi yang sebenarnya yang masih Anda butuhkan adalah asas-asas makanan-makanan yang masih susu, atau makanan-makanan yang lembut, Bapak Ibu. Haleluya. Padahal kalau dilihat dari sudut waktu, engkau sudah layak menjadi seorang pengajar. Tetapi terhadap penyataan Allah, engkau masih membutuhkan susu. Karena masih bayi-bayi rohani. Ini yang menjadi penyebab gereja Tuhan tidak bisa bertindak lebih. Padahal Bapak Ibu, coba saudara lihat ke belakang. Usia Anda sampai hari ini sudah berapa tahun? Sudah 50, 60 tahun, 30, 40 tahun. Anda sudah menjadi Kristen yang sangat lama. Tetapi kekristenan Anda membuat Anda sendiri tidak bisa melakukan kebenaran Allah itu sendiri. Kenapa? Karena yang terjadi dalam kehidupan saudara hanya Kristen yang disebut, yang lagi tren sekarang, disebut Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Padahal kalau di KTP ditulis dengan besar-besar agama Kristen, tetapi tidak mengalami Kristen yang sejati, melainkan Kristen yang agamawi. Itu yang terjadi pada orang Kristen pada umumnya, Bapak Ibu. Betul tidak? Amin. Ini realita, ini kenyataan. Banyak orang Kristen yang bersifat agamawi, bukan Kristen sejati, bukan Kristen yang mengalami pergaulan karib dengan Tuhan, bukan Kristen yang mengalami hadirat Tuhan. Masih banyak terjadi dalam kehidupan saya dan saudara yang masih keluar adalah sifat-sifat yang bersifat agamawi. Bukan kekristenan yang mengalami satu hubungan dengan pribadi dengan Roh Kudus. Ini yang tidak dialami oleh banyak orang-orang Kristen di daerah kita, Bapak Ibu. Makanya malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah akan berbicara tentang bagaimana kita akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Tolong akan buka dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Kita bangkit berdiri, hormati firman Allah. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, tolong baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya akan berbicara bagaimana supaya orang mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Saya akan berbicara bagaimana orang akan mengalami tentang yang disebut dengan kedewasaan rohani malam hari ini. Kenapa Bapak Ibu seringkali orang merasa minder terhadap memberitakan kebenaran Allah? Kenapa? Karena kita sendiri belum menyadari bahwa saya sudah diperlengkapi. Benar tidak? Saya sendiri masih merasa minus, masih merasa kurang. Tapi yang sebenarnya saya mau katakan, untuk saudara akan mengalami pertumbuhan yang baik dengan Tuhan, caranya sangat sederhana, yaitu bergaul karib dengan Allah kita sendiri. Amin. Bergaul karib dengan Bapa kita. Hanya itu kuncinya, Bapak Ibu. Tidak ada banyak syarat, tidak ada banyak ajakan-ajakan lain. Tetapi hanya bergaul karib saja dengan Tuhan seperti firman Tuhan malam hari ini. Yang menjadi kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kesukaan kita adalah merenungkan Taurat Tuhan. Saya tidak akan berbicara tentang Taurat. Taurat atau Torah yang berarti instruksi yang ada pada
5 kitab gulungan yang ada pada Musa. Saya tidak akan membahas atau berbicara tentang itu Bapak Ibu. Tetapi saya akan berbicara hal yang menjadi kesukaan untuk saya dan saudara akan melalui pertumbuhan rohani. Kenapa mesti ada kata pertumbuhan Bapak Ibu? Saya mau bilang, setiap tumbuhan, makhluk hidup, ataupun manusia, itu sangat membutuhkan pertumbuhan yang baik. Amin. Orang lihat Tuhan, orang lihat makhluk hidup, orang lihat manusia. Ketiga, sifat itu sangat membutuhkan yang namanya makanan bergizi. Betul tidak? Sangat membutuhkan yang namanya mendapatkan air yang cukup, mendapatkan sinar matahari, harus berada pada lingkungan yang sehat atau bebas polusi, atau mendapatkan perawatan yang memadai. Tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, kalau tidak mengalami apa yang saya katakan tadi, apa akan terjadi? Ayo, apa Bapak Ibu? Coba saudara lihat, kalau saudara hobi piara bunga, coba jangan disiram. Mati. Mati. Layu. Layu dulu. Tapi di sini Tuhan sudah janjikan, tapi belum langsung ke situ. Dia akan layu. Dia akan kering, kerdil. Dan dia, seperti apa yang saudara katakan, dia akan mati. Amin. Kalau manusia, tumbuhan, atau hewan, soalnya nak pada apa makanan yang bergizi, soalnya nak mendapatkan air yang cukup, tidak mendapatkan sinar matahari, bahkan tidak berada pada satu lingkungan yang tidak sehat lagi, dan tidak mendapatkan perawatan yang baik, tidak mungkin satu tumbuhan makhluk hidup atau hewan akan tumbuh baik, segar, dan kuat. Amin. Dia pasti akan kering, dia akan kerdil, dia akan kurus, dan dia akan mati. Itu bersifat jasmani. Demikian juga rohani saya dan saudara Bapak Ibu. Bukan hanya terhadap tumbuhan dan makhluk hidup, hewan, tetapi manusia juga membutuhkan hal yang sama. Jika tidak, orang akan mati Bapak Ibu. Sama halnya yang saya bilang tadi, tumbuhan dan hewan. Kalau tidak mendapatkan perawatan yang tadi, yang saya ucapkan tadi, saudara sini yang bilang itu akan kerdil, akan layu, akan kering. Itu bersifat jasmani. Itu kebutuhan jasmani. Demikian juga dengan kebutuhan saudara. Kalau tidak mengalami hal yang diucapkan tadi, orang juga akan mati rohani. Amin. Amin. Orang akan buktikan Bapak Ibu. Kalau orang kasih makan trompe manusia jasmani, berapa kali dalam satu hari? 3. Berapa kali? 3. 3 kali. Kalau orang makan secara teratur 3 kali, orang sehat kuat tidak? Tidak. Sehat dan kuat. Sehat. Tapi kalau cuma satu hari 1 kali makan, orang sehat kuat atau tidak? Tidak. Tidak. Loyo. Setengah loyo. Orang akan mengalami yang namanya hipoglikemia, yang artinya penurunan glukosa darah. Betulnya enggak? DP ciri-ciri apa? Orang pe mata berkunang-kunang. Kalau orang 1 hari cuma 1 kali makan, DP ciri-ciri mata berkunang-kunang, lemah, pusing. Kong bayangkan Anda yang ada sudah ikatan janji dengan orang bisa lupa. Karena apa? Tidak ada kestabilan. Karena hanya makan 1 hari 1 kali. Tetapi kalau kita makan 1 hari 3 kali, orang akan tampil beda. Orang akan kuat, orang akan sehat, orang berenergi. Amin. Demikian juga rohani. Banyak orang Kristen, saat jangankan 1 hari 1 kali, 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, bahkan 1 tahun 1 kali sampai lonceng ciri. Yang pernah ada kuliah di gereja. Haleluya. Benar tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Amin. Ada tulang burung tahun dah. Makanya Kristen tidak bisa bertumbuh. Kristen tidak bisa berdiri tegak. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
bertemu dengan Tuhan. Bahkan yang lebih lagi, kalau ada orang mati, orang Kristen pada umumnya bilang, "Rip, sampai ketemu di Yerusalem baru." Sangat konyol, Bapak Ibu. Haleluya. Saya proklamirkan ini, sangat konyol bahasa begitu. Amin. Kamu mau bilang apa dah? Ada kata lain yang lagi yang bisa mau menghibur. Orang kok ini bukan mau kasih hibur-hibur di dunia. Bikin apa gue cuma bikin senang telinga. Marco DP hayat di neraka. Amin. Percuma itu Bapak Ibu. Amin. Biar keras di bumi, tahu-tahu trompet ending senang. Ya. Tuhan dulu. Haleluya. Makin senang telinga. Bikin serang Pak Alo. Oh Alo, sampai mau dapat di Yerusalem baru. Sampai Alo sendiri belum terima Tuhan Yesus. Bagaimana dia mau terima keselamatan? Kita mau tanya, apa Alo ada koneksi di surga? Amin. Memangnya ini ada orang dalam, betul sesmela gila. Sampai ketemu di Yerusalem yang baru. Sedap sekali jaga dengar. Nino ada orang dalam di surga. Ada koneksi. Ini surga bukan ada koneksi orang dalam seperti orang kerja di pemerintahan atau di perusahaan, bukan. Surga itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan dulu. Saya ingin mengubah paradigma kita semua biar orang tahu. Amin. Makanya kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Supaya orang tidak menjadi bayi-bayi yang montok yang menjadi santapan setan atau iblis di akhir zaman. Amin. Orang akan menjadi santapan iblis di akhir zaman. Kenapa? Karena orang kekristenan cuma 1 minggu 1 kali masuk gereja. Sedangkan manusia yang makan 1 hari cuma kunang-kunang tuh mata. Mau orang Kristen 1 minggu 1 kali masuk gereja, 1 bulan 1 kali, bahkan 1 tahun 1 kali. Kau bilang, "Halo, nanti bapak dapat yang baru." Luar biasa itu. Luar biasa setan sedang menipu paradigma yang bodoh dan salah. Amin. Amin. Yes. Lebih baik kita bicara yang terang-terangan. Nah, itu. Seperti logo dari lampu Philips, terang terus terang. Amin. Terang terus terang. Lebih Terang baik terus seperti itu, terang. Bapak Ibu. Terang terus. Bahkan ada seorang pimpinan gereja takut menegur jemaatnya. Kalau saya salah, saya takut mau tegur. Kenapa takut tegur? Lebih takut dia terhadap dia daripada Tuhan. Ternyata si Cie sedang memberikan perpuluhan yang baik. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau ada dalam satu Jumat besar, ini Cie perpuluhan di atas 50-60 juta. Mana berani seorang pimpinan gereja mau menegur dia kalau dia salah? Tidak Percaya? ada. Amin. Dari 100%, cuma mau dapat 20% hamba Tuhan seperti itu. Amin. 80% takut pasti. Betul. Kenapa? Sebenarnya saya bilang, kau orang mau makan di mana kalau dia semua lari? Kau nepi di gereja biar orang tuh senang. Nanti Tuhan so cabung apa nyawa baru sadar. Amin. Makanya Bapak Ibu orang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Supaya orang tidak menjadi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi yang montok, yang gendut, yang gemuk, yang menjadi santapan iblis. Tetapi orang akan menjadi manusia yang dewasa, yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah orang makan makanan rohani yang dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan firman Allah yang keluar dari Allah kita sendiri. Itu makanan rohani saya dan saudara. Amin. Itu makanan rohani untuk saya dan saudara. Bagaimana supaya kita menjadi sehat? Harus makan 3 kali 1. Sedangkan orang minum obat 3 kali 1, masa terus mau makan cuma 1 kali 1? Betul tidak? Sedang dokter kasih resep 3 kali 1. Ada obat-obat tertentu 2 kali 1. Suasana lambung tinggi itu. Makanan kita apa? Firman Tuhan. Makanya Mas Nur bilang tadi, yang menjadi kesukaanku ialah merenungkan Taurat Tuhan. Amin. Dan malam. Saya tidak sedang berbicara tentang hukum Taurat. Saya tidak bicara tentang Torah atau Taurah. Yang berarti instruksi, bukan. Tentang 5 kitab gulungan atau Pentatek yang ada pada Musa. Bukan. Saya sedang berbicara bagaimana saya dan saudara akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan lewat kesukaan kita untuk makan makanan rohani. Sebab dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 bilang, Petrus bilang, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir.
yang sangat merindukan atau membutuhkan susu yang murni supaya bertumbuh dan memperoleh selamat. Ini yang harus orang konsumsi, Bapak Ibu. Kalau bayi minum susu, kalau orang-orang tua juga yang sudah tua di atas 60 tahun minum susu supaya tulangnya tidak keropos. Minum susu supaya tulangnya padat. Kalau anak-anak muda, orang makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, supaya sampai pertumbuhan akan kuat. Amin. Demikian juga di dalam Tuhan. Orang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Yang menjadi kesukaan saya dan saudara. Selalu tinggal di hadirat Tuhan. Daud, dia bilang 1 hari sama dengan 1000 hari. 1000 hari sama dengan 1 hari. Jika aku berada di pelataran Tuhan. Amin. Sangat indah di hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan adalah pribadi Allah itu sendiri. Tapi orang tidak sadar dan orang tidak tahu. Saya mau tanya, hadirat Tuhan ada di mana? Ayo. Semua habis, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan ada di mana, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Ini yang kurang dimengerti oleh banyak orang. Karena apa? Paradigma yang sudah terbangun. Baik saya maupun saudara. Saya dulu seperti itu. Ada kita bilang dalam Mazmur. Masuklah dalam pintu gerbang Allah dengan pujian dan syukur. Ibrani pasal 19, oleh darah anak domba Allah kita punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus Allah. Saya berpikir hadirat Tuhan itu sangat jauh. Banyak syarat yang harus saya lakukan. Jika saya melihat tabernakel, banyak tahapan-tahapan untuk saya bisa masuk ke ruang yang maha suci, ke ruang yang suci dan yang maha suci. Banyak tahapan yang harus saya lewati. Terlalu susah pengertiannya. Saya juga berpikir, dengan darah Yesus aku punya keberanian masuk ke tempat kudus Allah. Saya berpikir, saya harus bertobat. Saya harus minta Tuhan ampuni dosa saya mau masuk hadirat-Mu. Terlalu susah, terlalu agamawi paradigma saya waktu itu, Bapak Ibu. Dan ketika saya menemukan satu hubungan pribadi dengan Roh Kudus, ternyata sangat simpel dan sederhana. Hadirat Tuhan itu ada di hati saya dan saudara. Amin. Amin. Hadirat Tuhan itu ada di hati. Tapi orang tidak melihat secara kacamata rohani. Seperti apa Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Orang lihat enggak cara kerja Tuhan? Seperti apa Tuhan dengan kita, Bapak Ibu? Saya mau kasih contoh. Bro, coba berdiri. Saya kasih contoh sedikit, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu ada di hati. Berarti Tuhan selalu bersama dengan saya dan saudara. Amin. Dia beserta kita. Berarti Tuhan tidak jauh. Seperti yang dibilang Tuhan itu hanya sejauh doa. Bukan. Tuhan itu dekat, Bapak Ibu. Cuma orang tidak memandang dia dengan kacamata rohani. Selain itu, orang sedang tidak melihat perbuatan dia dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita, Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat. Tetapi karena paradigma yang salah, seolah-olah Tuhan itu jauh di tempat di sana. Padahal Tuhan ada di sini. Dia seperti begini, Bapak Ibu. Coba berjalan di muka, saya ikut dari belakang. Jalan saya dengan tangan, dengan gerakan tangan seperti apa, saya akan ikut. Ini hadirat Tuhan. Saya ingin gambarkan sedikit. Coba jalan putar-putar begini, saya ikut dari belakang. Ini hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan seperti ini dengan kita. Saya ikut dia. Ini Tuhan, ini saya. Ini contoh ini, Bapak Ibu. Tuhan itu sama dengan ini, Bapak Ibu. Terima kasih, bro. Tuhan seperti itu, dia membimbing saya, dia memimpin saya dan saudara. Cuma Tuhan sendiri yang tidak melihat secara kacamata rohani. Tuhan sendiri tidak mengalami tentang hadirat pribadi dengan Roh Kudus. Anda mau di kamar mandi, Anda mau ada di tempat tidur, di kantor, di mobil, di motor, Roh Kudus bisa bicara. Amin. Amin. Karena dia ada bersama saya dan saudara. Tetapi karena minusnya firman Tuhan, orang tidak mengerti dan tidak tahu. Karena apa? Orang masih bayi-bayi rohani. Apa tuh bayi-bayi rohani? Apa lebih arti? Tidak dewasa rohani. Ciri-ciri orang tidak dewasa rohani seperti apa? Ayo, coba. Sedikit-sedikit maraju. Maraju, apa lagi?
Itu tidak dewasa rohani, betul. Apalagi meraju, masih bergantung ke orang lain, tidak mau mandiri, suka meminta hak tanpa melakukan kewajiban, suka diperhatian. Ini ciri-ciri daripada Kristen ketidakdewasaan. Kristen yang masih bayi-bayi rohani. Orang tidak mengerti tentang hal ini, Bapak Ibu. Bahkan kalau dia masih bayi rohani, sekarang kan lagi tren. Lagi tren sekarang, gubernur rasa presiden. Kalau dia Haleluya. masih bayi rohani, akan hal yang sama terjadi. Jemaat rasa gembala. Baru di Alitia tidak ada. Saya yakin dan percaya, di Alitia tahu tentang cara kerja otoritas. Kalau dia hamba Tuhan dewasa, cukup dia lihat seorang perwira. Amin. Seorang perwira yang bekerja buat tuannya, buat rajanya yang sedang sakit. Itu seorang yang dewasa. Dia tahu melakukan mandat otoritas dari rajanya yang sedang sakit. Rajanya hanya suruh kepada perwira, jumpai Yesus. Yesus bangga dengan militer sikap prinsip dari seorang perwira. Itu ada di Jemaat GPLTA. Amin. Markonya ada itu, Bapak Ibu, Jemaat Rasa Gembala mau muncul. Haleluya. Bukan cuma di Indonesia, gubernur sama di Anies Baswedan, gubernur rasa Joko Widodo. Gereja juga bisa terjadi itu, makanya terjadi konflik perpecahan. Betulnya enggak, Bapak Ibu? Betul. Makanya banyak terjadi perpecahan di gereja-gereja. Karena tidak tahu kerja otoritas yang ada pada seorang perwira terhadap tuannya, terhadap rajanya. Dan saya mau ingatkan, ada satu peristiwa di Ikonium, Listra dan Derbe, di mana seorang Rasul Paulus dan Silas itu didewa-dewakan sampai dia mengoyahkan DP jubah. Itu juga masih kekanak-kanakan rohani. Dan saya percaya di GB Alitia, di bawah pimpinan Bapak Gembala, tidak akan ada di situ. Amin. Karena akan ada. Orang semua sudah dewasa rohani. Bukan lagi bayi rohani, Bapak Ibu. Kalau masih bayi rohani, masih perlu susu. Kasih makanan kerasa dikit, maraju. Pindah gereja atau keluar gereja. Haleluya. Kenapa? Masih bayi rohani. Sontong sedikit tapi lepas. Bayi rohani. Masih memerlukan susu. Tidak mau mengunyah makanan keras. Cuma kasih makanan keras sadiki, mangiri, ere, cengeng. Tetapi kalau orang sudah dewasa rohani, Bapak Ibu. Apa tuh dewasa rohani? Masuk dalam pengajaran yang lebih dalam lagi. Itu yang disebut dengan dewasa rohani. Berarti dia akan lebih mengunyah lagi, bukan hanya susu. Di usia yang ke-6 bulan, somaya saya rasa tuh padat-padat sadiki. Pisang ambong, pisang raja, sama dengan orang waktu dulu belum ada susu tuh, masih pisang. Saya rasa sadiki-sadiki. Mari dia lebih keluar yang makanan yang dalam kemasan. Sun, betul enggak? Sun dan lain-lain. Di atas 6 bulan, somaya dia kasih tuklas keras. Habis susu, saya kasih teh. Betulnya enggak? Habis itu kopi. Kopi. Padahal so habis doi kote. Kalau dikasih nih adik masih kecil kalau minum teh dan kopi habis doi. Luar biasa. Harusnya dia harus kasih susu. Masih kecil sekali 3 bulan 4 bulan sudah kasih teh. Sampai tanya, ini kejadian betul. Ini kejadian. Saya sering di kebun, saya sering pelayanan misi, makanya saya temukan hal ini. Dan puji Tuhan, mereka sudah mulai tergerak masuk di Jemaat GB Alitia. Bayangkan anak masih kecil, Bapak Ibu. Saya pergi dengan istri, saya lihat. Masih kecil. Masih 4 bulan sudah kasih minum teh manis. Benar, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan. Waktunya kita PAD kerja di Alfamart di gudang ini, saudara saya Pipi tahu. Kok bagian basar, Le. Jadi dapat tuh susu cuma harga 10.000, tuh dos pasar. Cuma 5.000, 10.000. Tapi lampai pamit pada pesos. Pas terima gaji beli juga banyak-banyak, kau mesti berbagi pada orang. Bayangkan Bapak Ibu, karena keadaan dan situasi. Ini yang harus orang lakukan. Amin. Ini jadi perhatian orang semua, orang harus lihat.
Jika orang menolong orang, membantu orang, orang sedang bukan menolong orang itu, tapi orang sedang melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika dia Amin. telanjang, kita beri dia pakaian. Amin. Ketika dia haus, kita beri dia minum. Ketika dia lapar, kita beri dia makan. Itu kata firman Tuhan kita Matius. Amin. 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 Beri kalau bagi Tuhan dulu. Amin. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Bantu orang susah, orang yang perlu ditolong. Jangan melihat mereka. Anda sedang melayani Yesus dalam kehidupan mereka. Yes. Itu tujuan kita sebagai manusia dewasa. Kita mau masuk dalam pengajaran yang lebih dalam lagi, melihat keadaan atau kebutuhan orang-orang lain, yang dimana kita bukan melihat mereka, tapi sedang melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berarti itu orang melayani Tuhan. Amin. Amin. Baru makanan keras apa lagi? Makanan keras juga berbicara tentang mentalitas. Seorang prajurit tentara dan polri polisi, mereka punya mental yang baja, yang kuat, yang tidak mudah digoyang, diombang-ambingkan, tentang dasar letak daripada Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Militer sekali mereka membela bangsa ini, Bapak Ibu. Karena sudah terpatri yang namanya undang-undang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar itu sudah tertanam dalam jiwa raga mereka. Kenapa? Mentalitas mereka sudah terbentuk. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen, kalau sudah dewasa rohani, orang tidak akan mudah tergoyang. Orang tetap berdiri teguh kuat di dalam rumah di atas pasir, tapi di atas batu karang. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu Bapak Ibu. Apalagi makanan yang keras berbicara tentang ujian, kesulitan. Ujian, kesulitan, dan kemiskinan yang orang alami. Itu adalah makanan keras untuk melatih otot dan tulang-tulang saya dan saudara secara rohani supaya kuat. Amin. Banyak orang dapat masalah, datang bersaksi di gereja. Shalom, Bapak Ibu, saya ingin bersaksi, saya mengalami ini. Harus sadari, itu makanan keras yang mau melatih otot-otot dan tulang-tulang rohani saya dan saudara supaya menjadi kuat. Amin. Amin. Kalau soalnya ada kesulitan, soalnya ada kesusahan, soalnya ada ujian, bagaimana terampi otot rohani mau terbentuk? Untuk membentuk terampi otot-otot secara badani, orang harus bayar harga. Betul tidak? Harus pergi ke gym. Orang harus angkat barbel. Harus angkat berat. Supaya orang memiliki otot-otot yang kuat. Demikian juga rohani. Itu yang pertama Bapak Ibu, tentang makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Yang kedua, orang harus mendapatkan air yang secukupnya. Alkitab berkata dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, akan mengalir aliran-aliran air sumber yang hidup dari dalam hati saya dan saudara. Amin. Coba satu orang baca saja, soalnya lama semua habis. Haleluya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Tolong saudara baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Orang yang haus datang kepada Tuhan dan minum. Baru Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya aku mengalir akan mengalir aliran-aliran air. ketika orang percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan akan ada aliran-aliran air yang sumber yang hidup yang keluar dari dalam hati saya dan saudara. Itu adalah pribadi Roh Kudus yang mengalir seperti pujian tadi. Terus, Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkan adalah pribadi Roh Kudus. Ketika Yesus dimuliakan, dia menjanjikan seorang Parakletus bagi saya dan saudara. Dia bagaikan aliran-aliran air sumber yang hidup yang keluar dari dalam hati saya dan saudara. Barang siapa haus, datanglah kepadanya. Dia akan memberikan satu kepuasan. Amin. Kalau yang pertama, orang makan roti, orang makan firman. Manusia bukan hanya berroti saja. Kalau yang kedua, dia adalah air kehidupan yang haus datang kepadanya.
Ada satu pepatah Arab bilang begini. Orang melakukan kejahatan besar jika dia menemukan sumber mata air namun dia tidak memberikannya kepada orang lain. Itu pepatah Arab. Artinya, kalau saudara sudah menemukan sumber mata air dan saudara tidak memberikan ke orang lain, itu kejahatan terbesar. Demikian juga saya dan saudara. Orang semua sudah mendapatkan sumber mata air, tapi orang tidak mau memberitakan untuk orang lain. Sama halnya kejahatan saya dengan mereka, Bapak Ibu. Amin. Sama-sama saja. Kejahatan yang besar yang orang buat sekarang ini, Bapak Ibu. Orang sudah menemukan sumber mata air, tapi orang tidak memberitakan kepada orang lain. Orang Arab paling besar. Makanya Tuhan harus beritakan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah Tuhan itu dalam Mazmur bilang, Mazmur 84 bilang, dia bagaikan matahari dan perisai. Yesus adalah matahari dan perisai. Di dalam Perjanjian Baru mengatakan Yesus adalah terang dunia. Mazmur 103 ayat 13, dia memeluk merangkul saya dan saudara dengan kehangatan kasih-Nya. Amin. Dia adalah sinar matahari yang membuat kehidupan rohani saya dan saudara semakin kuat dan bertumbuh. Yang keempat adalah kita harus berada pada lingkungan yang sehat atau bebas polusi. Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal 15, dia mengatakan, orang yang sesat adalah orang yang membawa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi artinya Bapak Ibu, orang harus berada pada lingkungan yang sehat. Harus berada pada lingkungan yang bersih, yang steril, bukan berada pada lingkungan yang memiliki polusi. Makanya dia bilang tadi dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, menjauhi dari kumpulan pencemooh. Orang harus berada pada lingkungan yang sehat. Di mana tempatnya? Ya, seperti malam hari ini, Bapak Ibu. Seperti besok hari juga ada ibadah. Hari Minggu juga ada ibadah. Itu artinya orang berada pada tempat yang benar. Tempat yang bebas polusi. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita punya doa, kita punya pertemuan, pengerja, anak-anak KPA. Seperti itu tempatnya. Yang disebut dengan lingkungan yang sehat. Dan kelima, kita mendapatkan perawatan yang baik. Alkitab bilang dalam kitab Yohanes, jika kita mau menjadi anggur yang baik, pohon itu harus dibersihkan selalu. Amin. Amen. Kalau pohon itu dibersihkan, berarti dia akan berbuah lebat, dia akan berbuah banyak, Bapak Ibu. Kalau dia berbuah banyak, berarti saya dan saudara adalah pokok anggur yang benar. Amen. Sama halnya dialah Yesus Kristus Tuhan adalah pokok anggur. Dan kita adalah buah-buah itu, Bapak Ibu. Amin. Setiap pohon yang tidak berbuah, Tuhan bilang apa? Akan Mau ditebang. sengso tuh pohon itu. Mau potong tuh pohon banyak berbuah. Makanya dia harus dibersihkan supaya dia berbuah, Bapak Ibu. Demikian saya dan saudara. Orang harus dibersihkan kehidupan saya dan saudara dengan apa? Dengan kekudusannya, dengan kesuciannya, dengan firman-Nya. Supaya orang dimurnikan setiap hari. Supaya orang bisa menghasilkan buah. Dan buah yang orang hasilkan itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling orang. Amin. Orang tua kita, mama, papa, oma, kemanakan, cucu, cici, itu akan menikmati buah yang dimanifestasikan saya dan saudara. Amin. Itu orang yang dewasa rohani, Bapak Ibu. Orang harus bersyukur malam hari ini. Saya percaya malam hari ini orang semua diberkati oleh Tuhan. Orang semua dikuatkan oleh Tuhan. Orang semua diingatkan oleh Tuhan supaya orang tidak menjadi bayi rohani. Supaya orang tidak menjadi santapan yang empuk oleh setan atau iblis itu. Tapi orang menjadi bayi-bayi yang kuat. Orang menjadi bukan lagi bayi tapi anak-anak rohani yang dewasa. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Amen. Dan orang harus ingat, Bapak Ibu. Kalau orang berada dengan Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan tahu. Seperti saya bilang tadi, Tuhan sebagaimana dia berjalan, begitulah dia mengikuti saya dan saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu apa yang orang butuhkan, karena dia ada di situ, Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan ada di situ. Dan satu hal yang saya mau ingatkan. Setan suka yang namanya pencemaran atau menajiskan tubuh kita. Dan saya mau ingatkan. Tuhan akan merombak itu dari dalam diri kita. Amin. Tuhan akan merombak segala hal yang membuat
kotoran dalam bait Tuhan, Tuhan akan rombak itu Bapak Ibu. Saudara ingat peristiwa Yesus ketika dia rumah Tuhan dijadikan satu tempat pertemuan perdagangan? Saudara ingat? Tuhan rombak semuanya. Demikian halnya hidup saya dan saudara. Yang menjadi sarang penyamun dalam hidup diri saya dan saudara, itu akan dirombak oleh Tuhan. Sebab rumah Tuhan bukan tempat sarang penyamun, tapi rumah Bait Tuhan adalah Allah. rumah doa. Amin. Amen. Demikian kehidupan saya dan saudara. Kalau diri saya dan saudara masih sarang penyamun, ingat, Tuhan mengasihi saudara. Dia akan rombak itu Bapak Ibu. Dia akan buat menjadi bait suci yang baik, yang mulia Bapak Ibu. Amin. Karena saya mau ingatkan, Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dosa. Bukan orang. Dosa dia benci, tapi orang dia kasihi. Amen. Makanya dia akan rombak segala yang menjadi ada baik kehidupan. Dia akan rombak semua. Yang menjadi sarang penyamun dalam tempat diri itu akan dirombak oleh Tuhan. Supaya orang benar-benar menjadi rumah doanya Tuhan. Amin. Amen. Supaya Tuhan akan menangkan trompet saudara-saudara yang ada di sana. Seperti kesaksian ibu tadi. Amin. Haleluya. Berikan bagi Tuhan dulu. Puji Tuhan, kita bagi berdiri.